Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you all in a good condition. Before we start our lesson today, let's reciting basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Students, today we are going to learn 10. Please focus and look at our material carefully. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Kemudian, siswa dapat menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dan juga, siswa dapat memahami dan membuat reklame. Menyajikan laporan tentang peran Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Kegiatanmu di sekolah juga tidak lepas dari kegiatan usaha orang lain. Misalnya, bangku dan meja yang kamu gunakan belajar di kelas merupakan hasil usaha tukang kayu. Selain tukang kayu, masih banyak lagi usaha lainnya yang menyediakan barang dan jasa yang kita perlukan sehari-hari. Amati gambar-gambar berikut ini. Bangku dan meja dibuat oleh tukang kayu. Kain batik dibuat oleh perajin batik. Pot tanah liat dibuat oleh perajin gerabah. Kegiatan pada gambar tersebut merupakan contoh usaha yang dilakukan beberapa masyarakat Indonesia. Kegiatan usaha tersebut menggunakan sumber daya alam yang berasal dari Indonesia. Misalnya, usaha pembuatan bangku dan meja memanfaatkan hasil hutan Indonesia. Usaha batik memanfaatkan serat sutra yang berasal dari budidaya ulat sutra di Indonesia. Meskipun bahan baku yang digunakan berasal dari Indonesia, seringkali sebuah usaha menggunakan teknologi yang berasal dari luar negeri. Dalam menjalankan perekonomian, suatu negara harus bekerja sama dengan negara lain. Penggunaan teknologi asing merupakan salah satu wujud kerjasama tersebut. Mendatangkan teknologi asing merupakan contoh kegiatan impor. Impor merupakan kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Selain impor, kerjasama ekonomi juga dilakukan melalui kegiatan ekspor. Ekspor merupakan kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi ke luar negeri. Kedua kegiatan tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan devisa negara. ASEAN merupakan salah satu pasar utama ekspor Indonesia. Indonesia pun mengirimkan beragam jenis komoditas ekspornya. Komoditas ekspor Indonesia mencakup karet, kopi, tembakau, udang, lada putih, dan kayu lapis. Selain itu, Indonesia juga mengekspor biji logam, aluminium, kayu, dan bahan makanan. Indonesia pun juga mengekspor LPG ke Amerika serta industri parfum, karet, dan kelapa sawit ke Prancis. Komoditas impor Indonesia meliputi mesin dan peralatan, bahan kimia, dan bahan bakar. Indonesia dalam ekonomi ASEAN. Sejak 31 Desember 2015, ASEAN resmi membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut MEA. MEA bertujuan untuk yang pertama, menciptakan sebuah pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN. Kedua, menjadikan ASEAN sebagai suatu kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, pemerataan pemberdayaan ekonomi antar negara anggota ASEAN.
Yang keempat, meningkatkan peran ASEAN dalam kompetisi ekonomi dan percaturan kebijakan global. Dampak MEA bagi ekonomi Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia semakin berkembang. Terbentuknya integrasi perekonomian dengan negara-negara ASEAN. Kemudian terciptanya lapangan kerja baru dan juga produk dari usaha mikro kecil menengah UMKM Indonesia semakin diminati oleh masyarakat internasional. Dengan adanya MEA, kita dapat dengan mudah menemukan produk dari luar negeri di Indonesia. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus mendukung produk-produk Indonesia dengan cara menggunakan produk dalam negeri. Indonesia berperan penting dalam kegiatan ekspor dan impor di ASEAN. Berikut beberapa barang atau komoditas yang diekspor oleh Indonesia. Yang pertama, hasil industri berupa kain batik, semen, kertas, kayu lapis, dan produk kerajinan. Yang kedua, hasil pertanian berupa kacang kedelai, tapioka, sayuran, jagung, dan beras. Yang ketiga, hasil perkebunan berupa kelapa sawit, karet, kopi, dan coklat. Yang keempat, hasil kehutanan berupa kayu potong dan rotan. Yang kelima, hasil peternakan berupa daging. Selain ekspor, Indonesia juga melakukan impor barang dari luar negeri. Berikut beberapa barang atau komoditas yang diimpor oleh Indonesia. Yang pertama, barang konsumsi berupa makanan dan minuman kaleng, susu, daging, dan buah-buahan. Yang kedua, bahan baku industri makanan dan minuman, suku cadang otomotif, dan elektronik. Yang ketiga, barang industri berupa mesin, elektronik, dan alat angkutan. Yang keempat, jasa berupa tenaga ahli berbagai bidang. Yang kelima, olahan hasil tambang berupa bensin, solar, dan aftur. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari kerjasama di antara negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama juga terjadi di dalam sebuah negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang beragam. Hal ini terlihat dari kegiatan wirausaha yang beragam juga. Teman-teman, kalian pernah dengar PRJ kan? PRJ atau Pekan Raya Jakarta merupakan pameran terbesar di Asia Tenggara. Berbagai produk hasil produksi industri kecil, UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, dan koperasi dipamerkan di PRJ. Ada produk perabot, alat rumah tangga, otomotif, kerajinan tangan, produk tekstil, telekomunikasi, alat tulis, komputer, alat elektronik, kosmetik, beragam makanan, produk kreatif, dan produk-produk unggulan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada beragam kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia sangat beragam. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi pun beragam. Keragaman kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang begitu banyak. Salah satu usaha ekonomi yang ada di masyarakat adalah wirausaha. Wirausaha merupakan usaha perseorangan yang umumnya menghasilkan barang. Contoh wirausaha adalah berdagang bakso, membuka rumah makan, dan perajin. Teman-teman, kalau kita lihat di sekitar rumah kita, banyak sekali wirausaha yang berbagai macam jenisnya. Keragaman wirausaha tersebut memiliki banyak manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Berikut beberapa manfaat dari keragaman wirausaha. 1. Membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kedua, menciptakan inovasi atau penemuan baru yang bermanfaat.
Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Keempat, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Kelima, mengurangi jumlah pengangguran. Nah, teman-teman, keragaman ekonomi menciptakan keragaman mata pencarian dalam masyarakat. Cara menyikapi keragaman ekonomi yang baik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati profesi atau jenis pekerjaan orang lain. Yang kedua, menerima keragaman ekonomi karena dengan adanya keragaman tersebut, kebutuhan kita sehari-hari dapat terpenuhi. Yang ketiga, tidak menganggap profesi tertentu lebih hebat dibandingkan profesi lain. Keragaman ekonomi menciptakan keragaman mata pencarian. Salah satu mata pencarian adalah wirausaha. Dan seorang wirausaha harus memiliki tanggung jawab terhadap usahanya. Kualitas produk yang selalu terjaga merupakan bentuk tanggung jawab pemilik wirausaha. Berikut ini adalah tanggung jawab pemilik wirausaha. Yang pertama, kualitas isi produk. Yang kedua, kemasan yang menarik. Yang ketiga, penyaluran barang kepada distributor dan konsumen. Yang keempat, kerjasama dengan pemilik wirausaha lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di Indonesia, industri olahan kelapa berkembang pesat dan menjadi komoditas ekspor. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk menambah devisa negara. Meskipun demikian, limbah hasil pengolahan kelapa juga harus ditangani agar tidak menambah sampah. Dengan pemanfaatan dan teknologi yang tepat guna, limbah yang terbuang dapat dijadikan barang dengan nilai ekonomis tinggi dan dapat menjaga lingkungan. Hal tersebut merupakan salah satu wujud tanggung jawab masyarakat, khususnya pemilik usaha, untuk menjaga kelestarian lingkungan. Berbagai usaha dilakukan untuk mempromosikan berbagai produk asli Indonesia, terutama usaha kecil dan menengah. Misalnya, pemerintah DKI Jakarta menyelenggarakan Pekan Raya Jakarta setiap tahunnya. Pekan Raya Jakarta atau PRJ merupakan suatu ajang pameran besar yang berguna untuk meningkatkan pemasaran produksi dalam negeri. Informasi mengenai Pekan Raya Jakarta atau PRJ disampaikan melalui beberapa media. Salah satunya adalah melalui poster. Berikut langkah-langkah pembuatan poster yang dapat kamu ikuti. Yang pertama, merancang dan merencanakan poster. Kamu perlu menentukan sasaran dan tujuan pembuatan poster. Yang kedua, membuat rancangan atau sketsa. Kamu perlu menentukan ukuran kertas dan bentuk poster. Misalnya, apakah poster yang akan dibuat secara tegak atau mendatar. 3. Membuat poster sesuai rancangan atau sketsa. Buatlah postermu sesuai dengan sketsa yang telah kamu buat. Postermu akan menampilkan gambar, judul, dan tulisan. Perhatikan pemilihan warna yang digunakan. Warnailah menggunakan pensil warna, krayon, atau spidol dengan rapi. Membuat poster sesuai rancangan. Berikut adalah contoh membuat poster sesuai rancangan. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, siapkan gambar rancangan poster yang telah dibuat, kertas karton putih, alat tulis, dan alat mewarnai. Yang kedua, buatlah poster sesuai dengan rancanganmu di kertas karton. 3. Tuliskan judul, kalimat pelengkap, dan informasi dalam postermu. 4. Lengkapi dengan gambar utama. 5. Warnai tulisan, gambar utama, dan gambar latar poster dengan rapi. Nah, teman-teman, setelah mengikuti langkah-langkah membuat poster,
Jadilah poster yang menarik seperti yang terlihat pada gambar. Nah, teman-teman, semoga kalian bisa memahami materi yang sudah kita simak bersama. Selanjutnya, kalian mengerjakan tugas. Tugasnya adalah carilah 3 wirausaha di sekitar rumahmu dan jelaskan sikap tanggung jawabnya dalam wirausaha. Jangan lupa disertai gambar. Contohnya berikut ini. Jenis wirausaha pedagang nasi goreng. Gambarnya bisa kalian cari di internet, disesuaikan dengan jenis wirausahanya. Misalnya pedagang nasi goreng, maka gambarnya adalah pedagang nasi goreng. Sikap tanggung jawabnya menjaga kualitas makanan agar tetap enak, sehat, dan bersih. Bersikap ramah terhadap pembeli dan menjaga kebersihan tempat mereka berdagang. Kalian mencari sebanyak 3 jenis wirausaha, gambar dan sikap tanggung jawabnya ya teman-teman, dan dikumpulkan tepat waktu.